19 April nanti, kita akan menyaksikan laga hidup mati di Premier League saat Arsenal kembali bertemu dengan Manchester City untuk kedua kalinya musim ini. Pertemuan ini jadi momen krusial karena kedua tim sedang berada di jalur perebutan gelar. Situasinya cukup jelas, kedua tim sama-sama punya target besar menjelang akhir musim. Mikel Arteta ingin menjaga posisi timnya tetap stabil di papan atas, sementara Pep Guardiola melihat laga ini sebagai kesempatan untuk memperkecil jarak. Pertandingan ini bukan cuma soal hasil di satu laga, tapi juga akan mempengaruhi arah persaingan di sisa musim yang semakin sedikit. Lantas seberapa penting laga ini untuk kedua tim? Simak ulasannya. Semua orang tahu klasemen Premier League musim ini memang cukup ketat, terutama di peringkat 1 dan 2 di mana satu kesalahan saja bisa langsung berdampak ke posisi akhir. Saat ini Arsenal menempati posisi pertama dengan koleksi 70 poin dari 32 laga, sementara Manchester City berada di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Kalau dilihat dari situasi ini, jelas ada keuntungan di sisi Manchester City karena mereka punya satu laga lebih sedikit. Itu artinya jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini, selisih poin akan langsung menjadi 3 dan persaingan kembali terbuka lebar di sisa musim. Sementara itu, untuk Arsenal hasil imbang sebenarnya sudah cukup untuk menjaga jarak. Tapi ada catatan penting, mereka harus benar-benar konsisten di 5 pertandingan terakhir. Minimal mereka bisa menyapu bersih kemenangan atau masih ada toleransi 1 kekalahan. Dengan sisa pertandingan lainnya tetap berakhir dengan kemenangan tanpa kehilangan poin dari hasil imbang. Pep Guardiola sempat mengatakan setelah timnya mengalahkan Chelsea bahwa pertandingan ini sangat penting karena jarak poin yang ada sekarang. Menurutnya, jika mereka kalah, maka persaingan bisa selesai dan bahkan hasil imbang pun tetap membuat situasi sulit bagi timnya. Di sisi lain, Mikel Arteta juga sempat berbicara setelah kekalahan dari Bournemouth. Dia mengakui timnya masih harus berkembang, tapi fokus utama tetap ke pertandingan selanjutnya, termasuk menghadapi laga penting melawan Manchester City. Dari situ terlihat jelas pertandingan ini bukan cuma soal posisi di klasemen, tetapi juga tentang bagaimana kedua tim menjaga peluang mereka tetap hidup sampai akhir musim. Memang betul kedua tim ini dari musim ke musim hampir selalu ada di situasi yang sama di Premier League, di mana Arsenal dan Manchester City saling bersaing ketat di papan klasemen dan terus saling menekan sampai akhir musim. Di sisi Arsenal, Mikel Arteta jelas punya target besar musim ini. Sudah beberapa tahun ia menangani tim dan dengan pengeluaran klub yang tidak sedikit, pencapaian yang ada saat ini masih dianggap belum sepenuhnya sebanding. Jadi wajar saja kalau musim ini jadi salah satu momen penting untuk membuktikan hasil yang lebih maksimal. Sementara itu, Manchester City punya standar yang sudah dibentuk sejak lama bersama Pep Guardiola. Tim ini selalu masuk musim dengan target yang jelas, yaitu menjuarai liga, dan mereka sudah terbiasa berada dalam tekanan perebutan gelar. Bahkan dalam periode sebelumnya, Manchester City sempat mencatatkan dominasi dengan meraih gelar liga secara beruntun saat ditangani Pep Guardiola yang menunjukkan bagaimana konsistensi mereka terjaga di setiap musim. Jadi ketika kedua tim kembali bertemu dalam situasi seperti sekarang, ini bukan sesuatu yang baru, tapi lanjutan dari persaingan yang sudah terbentuk dalam beberapa musim terakhir dengan target sama di akhir kompetisi. Dari sisi skuad, situasi Arsenal memang sedang tidak ideal. Mereka mengalami krisis cedera di beberapa pemain utama seperti Bukayo Saka, Declan Rice, dan Martin Odegaard. Ditambah beberapa nama lain yang membuat pilihan pemain menjadi lebih terbatas. Di sisi sayap,
kemungkinan besar mereka akan mengandalkan Noni Madueke untuk mengisi peran yang biasa ditempati Saka. Pemain ini masih bisa memberikan opsi serangan meskipun ada perbedaan dari segi kontribusi dibandingkan pemain utama. Untuk sektor gelandang serang biasanya Arsenal mengandalkan Martin Odegaard untuk menjaga kreativitas tim. Untuk posisi gelandang bertahan, ada kemungkinan Martin Zubimendi akan ditarik lebih ke bawah untuk menutup peran yang biasa diisi Declan Rice yang bisa memberikan keseimbangan di lini tengah. Berbeda dengan Manchester City, kondisi mereka relatif lebih stabil meskipun ada beberapa pemain yang cedera seperti Ruben Dias dan Joško Gvardiol. Tapi secara keseluruhan, pilihan di lini serang masih lengkap. Di sisi sayap kanan mereka kemungkinan mengandalkan Antoine Semenyo yang punya kontribusi cukup baik di lini depan. Sementara untuk sektor gelandang serang mereka masih punya opsi seperti Phil Foden. Meski performa Phil Foden sendiri sedang tidak berada di level terbaiknya. Untuk sektor penyerang, Manchester City memiliki keunggulan karena Erling Haaland sedang berada dalam kondisi fit yang tentu jadi ancaman utama di lini depan. Sementara itu, Arsenal juga tidak kalah menarik karena mereka memiliki Victor Gyökeres. Meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir performa pemain asal Swedia ini terlihat sedikit menurun, dari kondisi ini bisa terlihat perbedaan kedalaman skuad antara kedua tim yang kemungkinan akan cukup berpengaruh terhadap jalannya pertandingan nanti. Untuk kursi pelatih, Pep Guardiola kemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi 4-2-3-1, mengingat di laga terakhir Manchester City memakai skema tersebut saat mengalahkan Chelsea. Di sisi lain, Arsenal punya beberapa opsi formasi yang bisa digunakan oleh Mikel Arteta. Mereka bisa memakai 4-2-3-1 untuk menjaga keseimbangan atau beralih ke 4-3-3 seperti yang sempat digunakan di beberapa pertandingan sebelumnya. Pilihan formasi ini juga akan sangat dipengaruhi oleh kondisi pemain yang tersedia, terutama dengan beberapa pemain inti yang tidak dalam kondisi penuh. Mikel Arteta harus menyesuaikan struktur tim agar tetap seimbang antara bertahan dan menyerang. Jadi, dari sisi taktik, pertandingan ini tidak hanya soal kualitas pemain, tapi juga bagaimana kedua pelatih mengatur pendekatan permainan. Perubahan kecil dalam formasi ini bisa berdampak besar terhadap jalannya pertandingan, terutama dalam mengontrol tempo dan menciptakan peluang. Entah siapa yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan ini, yang jelas ini bisa dibilang seperti final bagi Arsenal dan Manchester City. Bukan karena ini pertandingan terakhir, tapi karena dampaknya sangat besar untuk arah perebutan gelar. Jika Manchester City berhasil menang, maka mereka hanya perlu menunggu satu kesalahan dari Arsenal di pertandingan berikutnya. Dengan selisih poin yang semakin tipis, tekanan akan langsung berpindah ke Arsenal di sisa laga. Sementara itu, jika Arsenal berhasil meraih kemenangan, situasinya akan sangat menguntungkan bagi Mikel Arteta. Jarak poin akan tetap terjaga dan berpeluang untuk mengunci gelar akan semakin dekat seiring berkurangnya jumlah pertandingan. Kondisi ini membuat pertandingan tidak hanya soal siapa yang lebih baik di lapangan, tapi juga soal bagaimana kedua tim mengelola tekanan setelah laga berakhir. Hasil dari pertandingan ini akan sangat menentukan bagaimana mereka menjalani sisa musim. Jadi bisa dibilang laga ini adalah titik penentuan di mana satu hasil saja bisa mengubah arah persaingan gelar di Premier League musim ini. Jadi kalau terlihat dari semua aspek, mulai dari klasmen, kondisi skuad sampai pendekatan taktik, pertandingan antara Arsenal dan Manchester City ini benar-benar menentukan arah akhir musim di Premier League. Kedua tim punya peluang yang sama, tapi hasil di laga ini akan sangat mempengaruhi langkah mereka di sisa pertandingan. Bukan cuma soal 3 poin,
tapi juga menjaga soal konsistensi dan menghadapi tekanan sampai kompetisi selesai.